Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menemani saya dalam mengimplementasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu program dari guru penggerak pada modul 1.4. Kita lanjutkan. Nah, peraturan selama mengikuti kegiatan pengimbasan. Yang pertama, diskusi bersifat sapi perah, santai tapi penuh arah. Peserta mengarahkan perhatian penuh pada materi yang disampaikan. Peserta diperkenankan makan tapi tidak boleh memakan temannya. Dalam arti menghargai orang yang sedang berbicara dan mengangkat tangan saat ada pertanyaan. Gitu nggih. Nggih. Senyum mah. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi, saya mau Bapak Ibu menganalisis dua gambar ini. Kira-kira gambar tersebut gambar apa? Yang benar itu logo Instagram seperti ini atau seperti ini? Ayo, jadi buka toh. Yang kanan, cek. Jawabannya adalah yang kanan, betul. Pinter. Kemudian yang kedua, logo Adidas. Gampang ya, kegampangan ya. Nah, yang kiri, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya saya mau panjenengan menganalisis sebuah kasus. Di sini menceritakan dan memberi tanggapan salah atau benar dan beri alasannya. Kasus yang pertama, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Ada dua orang, Anto dan Dino, bermain di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya namanya Ibu Suti. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Lanjut. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas.
Jadi kancingnya Anto ditarik sama Dino sampai terlepas. Kemudian Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Kancingnya meh dilem. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir jenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi yang mengajari siapa Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Lanjut di terakhir. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersendau gurau kembali. Nah, posisinya Ibu Suti tadi, dengerin enggak tadi? Ibu Suti tadi terlalu cepat ya ngobrolnya ya. Ibu Suti tadi mengarahkan Dino dan Anto. Kasusnya Dino dan Anto tadi ngapain Bu? Bertengkar karena main bola basket. Terus yang terjadi, kancing si Anto terlepas. Solusinya dari Bu Suti untuk menjahit. Nah, kira-kira solusinya dari Bu Suti ini sudah sesuai atau belum? Apakah itu termasuk hukuman untuk si Anto, untuk si Dino nggih? Untuk si Dino itu sudah tepat mboten? Menurutnya jenengan bebas ini? Masih kurang? Nah, karena belum meminta maaf. Terus yang lain mungkin ada tambahan? Tidak ada nggih? Berarti sudah tepat tapi masih kurang karena tidak meminta maaf. Tapi di akhir ini ada Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau kembali. Atau mungkin tadi ada kelewat ya? Belum ya. Kemudian kasus kedua. Kasus kedua ini Sabrina, Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab, "Sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, 'Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan.'" Jadi Sabrina dihukum dan dimarahi oleh Pak Lukman. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian."
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi kasusnya yang kedua ini menurut jenengan bagaimana dengan yang kasus pertama? Sudah tepat tidak Pak Lukman melakukan hukuman seperti itu? Tepat, sudah tepat ya. Terus cara yang Pak Lukman sampaikan ke Sabrina bagaimana? Hukumannya tadi apa? Melepas sepatu sehingga Sabrina tidak memakai sepatu seharian. Sudah tepat ya? Tepat ya? Yeah. Nah, kita itu awalan bagi Bapak Ibu guru ada dua kasus tadi, Sabrina dan yang tadi Anto dan Dino. Kemudian kita menyatukan pemahaman dulu. Dalam kegiatan tadi kita memilih mana yang salah dan mana yang benar terhadap gambar dan kasus yang disampaikan. Tadi gambar yang benar, mana yang salah, mana sudah dipilih. Kemudian kasus keduanya bagi jenengan benar ya buat apa-apa, tidak apa-apa. Namun pada kegiatan penerapan budaya positif, kita sebagai guru tidak bisa menilai karakter siswa kita salah atau benar, ya. Kita bisa adalah menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada diri siswa. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa itu budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya? Mungkin ada yang tahu? Betul? Oke, lanjut. Budaya positif. Nah, di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif ini. Guru memegang peranan sentral di sini. Jadi untuk membuat budaya positif itu harus dimulai dari guru dulu. Nah, dimulainya bagaimana? Kita harus tahu dulu pengetahuan kita mengenai budaya positif. Nek awake dhewe gak ngerti, gak bakal iso menjalankan budaya positif yang benar. Tuh. Lanjut. Kemudian ini proses mewujudkan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan motivasi hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada yang tahu dari poin-poin ini? Pasti tidak tahu ya. Nah, kalau tidak tahu saya beri jajan. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini menyadarkan dirinya siswanya dulu. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari. Nah, harus sadar. Nek siswane gak sadar, posisi tidak sadar ya tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa dimotivasi secara internal. Bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman tadi. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita menghindari hukuman ke siswa. Salah satunya tadi contohnya bagi si Sabrina tadi kan dihukum tidak boleh memakai sepatu.
harus dilepas sampai pulang sekolah. Nah, itu dihindari seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang tidak mudah bagi kita untuk memotivasi perilaku manusia kalau kita sendiri belum termotivasi. Nggih napa mboten? Nggih. Anut pokoknya. Kemudian keyakinan kelas dimulai dari hal kecil dulu, Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan di kelas dulu mengenai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Makanya di awal tadi saya buat sebuah kalimat yang mudah dipahami. Sapi perah. Apa tadi? Sapi ben. Nah, itu salah satu bentuk kesepakatan di kelas. Kalau ini kan kesepakatan berdiskusi. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu punya kebutuhan enggak? Antara kebutuhan dan pemasukannya bagaimana? Alhamdulillah berbeda nggih. Nah, kebutuhannya apa saja? Sebelum kita melihat ini. Tak blur kayak gak ngerti ya. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sudah mendapatkan kebutuhan primer? Belum. Papannya belum. Nanti pulang dari sini beli papan triplek ya. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder mencakup apa? Pulsa itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder? Primer. HP? Ya makanya kan tak takut gitu. Kendaraan, motor, kebutuhan primer atau sekunder? Berarti tidak usah pakai motor. Oh, berarti ada yang primer. Sekunder. Kalau tersier apa contohnya? Nah, rumah mewah bagi saya kebutuhan primer gitu. Beda uang beda nganu sih ya. Aku gak biasa urip miskin no. Kemudian kebutuhan itu berupa yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan primer tadi, kebutuhan primer makan, sandang, papan, walaupun papannya milik orang kan enggak apa-apa. Entah itu ngekos, entah itu milik orang tua, entah itu tanah warisan. Tidak apa-apa. Di kolong jembatan itu termasuk cara kita untuk bertahan hidup, okay? Survival. Dan yang kedua kita membutuhkan yang namanya kasih sayang. Gitu Bu Hani. Membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita butuh itu. Butuh love and belonging. Kemudian yang ketiga kita butuh yang namanya kebebasan. Makanya anak-anak kalau jam kosong seneng, ya kan? Karena mereka juga butuh kebebasan. Dan kita butuh kesenangan. Nah, ini Pak Obed sukanya apa Pak? Senangnya Pak? Mancing. Mulai dari mancing iwak sampai mancing emosi ya.
Terus yang terakhir ada kebutuhan atas penguasaan. Makanya beberapa mungkin ada teman-teman atau guru mungkin salah satu dari kita yang pengen berkuasa misalkan. Karena emang itu termasuk kebutuhan hidup. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Tadi ada dua contoh yang saya jelaskan di awal, Pak Lukman sama Astagfirullah, lupa Bu Suti. Ini di mana posisi kontrol Bu Suti tadi? Bu Suti itu tadi yang melerai Antok sama Dino. 5, manajer. Oke. Kalau Pak Lukman, penghukum. Itu salah satu. Kok wis do pinter-pinter. Bubari wae lah. Gak bisa ngene-ngene wae iki. Posisi kontrolnya ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin kalau kita sudah tahu bagaimana caranya, atau mungkin sudah tahu karena sering melakukannya, tapi secara teorinya kita belum tahu. Ini saya sampaikan. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saja, atau awas, kamu selalu aja salah. Selalu pasti kamu pasti selalu yang terakhir. Maaf, salah nulis. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Mata melotot, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, goyang-goyang, ada Ada posisi penghukum. Ada yang ditanyakan posisi penghukum? Ini kurang tepat kalau kita terapkan. Dan posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Enggak gitu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nggak lembut kan gitu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, pembuat rasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merepat kepada anak. Ini pembuat rasa bersalah. Ini juga bisa menjadi pilihan untuk istilahnya apa ya, kita menangani siswa juga. Nah, tapi tergantung tadi tepat atau tidaknya. Lanjut, posisi sebagai teman. Untuk menangani siswa yang bermasalah, kita bisa berposisi sebagai teman. Kelihatan nggih? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya.
Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatifnya apa? Hal negatifnya dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka atau mengecewakan mereka, saya pikir Bapak Ibu teman saya kecewa, si anaknya jadi kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman biasanya nada suaranya ramah, akrab, dan bersanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Posisi teman ini ada positif, ada negatifnya. Positifnya kita lebih tahu atau lebih mendalami si anak, karena kita tahu mungkin latar belakangnya seperti apa, cara bicaranya, cara istilahnya ngomongnya kepiye. Namun ada negatifnya. Negatifnya apa? Karena mungkin terlalu dekat, ya kan? Jadi si anak apa ya istilahnya? Gampang ke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, apalagi di awal-awal mengajar. Kita anak-anak SMK kan hampir seumuran. Kayak saya merasa seumuran dengan murid-murid saya. Setelah saya berteman, saya ajak jalan-jalan, gitu. Ternyata iya loh itu. Ternyata enggak. Itu mengakibatkan saat di kelas dia juga ngeremeh gampang tidak ada rasa hormat kepada gurunya. Itu posisi teman. Next, posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini mungkin tanpa kita sadari kita melakukan hal tersebut. Misal ada siswa yang datang ke kita, nah langsung kita tanyakan, peraturannya bagaimana Mas? Walaupun dengan ada yang lebih pelan daripada si penghukum tadi, namun ini biasa kita alami. Kita memantau siswa, terus dikasih pertanyaan, kemudian posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Nah, itu mungkin kita alami. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Guru banget pokoknya lah pemantau ini. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Posisi manajer ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer harus menguasai posisi teman dulu, menguasai posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Pernah dengar restitusi? Baru dengar? Nggih. Apa ya? Pak Franky sering dengar.
Posisi restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kebutuhannya apa? Ya sesuai yang tadi yang saya jelaskan di awal, ada kebutuhan survival tadi, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian sampai mana tadi? Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, ditanyakan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditakani belum siap diajak berdiskusi atau diundang. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah mencapai posisi manajer. Di 5 posisi itu kalau bisa nanti kita ke posisi yang manajer, dimana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian budaya yang positif tadi, nyaman dan aman. Nada suara manajer ini nada suaranya tulus. Jadi saat bicara tulus, tulus, tulus. Bukan seperti itu. Tulus penuh dari hatinya bicaranya. Karena kita bekerja harus dengan hati. Gitu ya. Salah nama boten nggih. Apa setengah hati nih kita terus guru setengah hati sedanten kayak ini. Oh iya, seperti BRI. Apa toh? Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid karena tadi sudah mengalami tahapan sebagai teman tadi. Dekat ke murid sampai ke tahapan manajer. Next. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi tadi. Baru dengar kalimat restitusi. Segitiga restitusi ini adalah guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini 3 tahapan untuk kita melakukan restitusi, segitiga restitusi. Gunanya untuk apa kita melakukan hal tersebut? Ayo, gak mesti. Tadi kan di awal kita membahas tentang budaya positif. Nah, segitiga restitusi ini salah satu cara yang awal kita lakukan untuk membuat sebuah kebudayaan atau budaya positif di lingkungan belajar kita. Caranya bagaimana? Itu tadi 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu gunanya menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyadarkan siswa, bukan
untuk membuat dia merasa bersalah, untuk memberi hukuman, bukan, tapi untuk menyadarkan dari pribadi siswa yang salah. Itu yang selama ini mungkin belum kita ketahui caranya. Pak, aku bingung caranya ngandani anakku, pernah krungu ora? Nah, ini salah satu pilihan mungkin, salah satu pilihan untuk Bapak Ibu untuk memilih kalimat apa yang bisa kita gunakan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan siswa-siswi kita. Salah satunya dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita kepengennya kan anak didik kita lebih sukses dari kita. Kita kepengennya anak kita sendiri pun, tidak harus anak didik wes. Anak kita sendiri kalau bisa lebih sukses dari kita. Misalkan kita di sini sebagai guru, pengennya anaknya kita jadi kepala sekolah misalkan. Kalau kita kepala sekolah, anaknya kita kalau bisa jadi kepala sekolah juga. Buka ya. Intinya membuat tidak membuat traumatik si anak. Menstabilkan identitas ini membuat mereka yang merasa bersalah menjadi, oh iki aku ki bakal akan menjadi orang yang sukses karena belajar dari kesalahan saya. Nah, lebih detailnya seperti itu. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang salah tadi. Memvalidasi tindakan, intinya untuk apa validasi tindakan? Untuk kira-kira menggali informasi ke anak dan mengubah pandangan dari stimulus respon tadi ke cara berpikir proaktif. Dia mau sadar sendiri dengan tindakan mereka yang salah, bukan kita yang mengarahkan langsung. Rambutmu gondrong, cukur nang. Nah, tapi tidak. Nah, kira-kira apa akibat? Nah, mensadarkan mereka, memvalidasi tindakan yang salah, biar mereka yang memvalidasi sendiri. Jika rambut kamu panjang, akibatnya apa misalkan, atau jika kamu melakukan kesalahan ini, nanti konsekuensinya apa. Itu biar mereka sadar sendiri dengan tindakan yang mereka lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Setelah mereka tahu kesalahannya mereka, dengan hubungkan ke teori-teori atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah, keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Kemarin kita sudah sepakat bahwa di kelas ini jika telat maka akan didenda 50.000. Nah, itu keyakinan kelas, misalkan ada aturan seperti itu. Atau mungkin yang simpel lah, jika kita terlambat, biasanya apa hukumannya kalau terlambat? Nah, ngaji misalkan. Nah, tapi harus ada kesepakatan di awal tadi. Jangan memberi hukuman yang sekiranya keluar dari atau tidak berhubungan dengan kesalahannya mereka. Misalkan gini, mereka tidak bisa atau telat mengikuti tes, hukumannya misalkan. Atau mungkin apa sih yang gampang sih,
tidak memakai dasi misalkan, terus dikasih dasi tali rafia misalkan, itu tidak sesuai. Mereka harus disadarkan dulu dengan apa tindakan yang mereka menstabilkan identitas mereka, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Harus ada aturan yang jelas dulu. Jadi sekolah harus punya keyakinan di sekolah yang tersusun, entah itu berupa peraturan sekolah, peraturan kelas, tata krama. Tata krama kan tidak diatur di peraturan sekolah, gitu. Bagaimana sikap siswa saat bertemu guru, senyum sapa salam itu penerapannya seperti apa, itu kan belum ada bentuk tertulisnya. Oke Pak Obed? Oke. Lanjut di video. Bentar. Hari ini kita belajar mengenai notasi. Coba dikeluarkan bukunya. Mas Adi, coba maju ke depan, Mas. Nyateng dewe. Teng dewe, Lek. Tadi misalnya kamu mengambil tes yang ada dia Pak, saya tadi mengambil tes MTK. Kenapa rasanya dia Pak, tadi cuma lesen saja dan saya itu biasa terjadi di kelas. Kamu berkata bahwa ini sudah biasa dilakukan. Namun, coba ceritakan kembali kejadian ini. Bapak tidak ada siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi begini Pak, saya tadi mengambil tes mereka, saya dia. Kemudian saya taruh di bawah belakang samping meja saya, kemudian mereka dari tasnya. Kamu pasti punya alasan mengapa menyembunyikan tas mereka. Iya Pak, ini saya lakukan karena kemarin kita juga menyembunyikan beban dari saya saat tidak digunakan untuk menulis. Namun, maka kita sudah meminta maaf kalau kejadian itu. Lalu, saat kita meminta maaf, apakah kamu sudah memaafkannya? Belum Pak. Bapak tahu, memaafkan bukan berarti kamu bisa melupakan kesalahan kita. Namun, apakah menurutmu membalasnya dengan perilaku yang sama bisa menjadi solusi atas permasalahan ini? Saya rasa tidak Pak. Nah, kira-kira nilai sikap apa yang perlu dimunculkan dalam diri kamu? Seharusnya saya memiliki sikap pemaaf dan dalam memaafkan kesalahan mereka yang kemarin, sehingga saya tidak memaafkan mereka. Terus, kita sebagai manusia, kita saling memahami dan menghargai satu sama lain. Menyimpan dendam hanya akan membuatmu selalu ingat akan kejadian buruk yang pernah menimpamu. Selain membuatmu stres, hal tersebut juga akan mempengaruhi emosimu. Kamu akan mudah marah, benci, dan juga sakit hati jika selalu mengingatkannya. Lalu, tindakan apa yang efektif untuk menjadi solusi permasalahan ini? Saya memberikan hasil mereka, meminta maaf atas kesalahan saya dan memaafkan kesalahan mereka. Nah, tepat sekali kita mengerti. Sekarang kembali ke tempat duduk dan minta maaf pada mereka.
Oke. Tepuk tangan boleh. Jelek nggih Bapak Ibu. Nggih. Nggih hancen nggih kok. Ini kemarin saya buat sendiri, rekam sendiri, dan waktunya mepet hari Jumat kalau tidak salah. Mepet Jumatan karena kesibukan saya ngimami beberapa masjid ya. Jadi harus proses syutingnya harus ya, bagi waktunya susah ya. Manajemen waktunya itu wah, sulitan saya. Yang menjadi pertanyaan setelah Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hal baru mungkin nggih. Ada hal baru gak yang didapat dari ini? Napa Bu Ifada? Segitiga restitusi. Ada apa aja segitiga restitusi? Jadikan identitas. Validasi tindakan yang salah. Terus apa lagi yang didapatkan? Snack. Terus enggak apa-apa. Gemesin no. Snack. Terus apa lagi? Selain segitiga restitusi? Budaya positif, isinya banyak. Terus apa lagi salah satunya? Posisi 5 posisi kontrol. Di dalamnya ada 1 penghukum. Apa mau? Nah, membuat rasa bersalah. Teman. Alhamdulillah. Masuk berarti ya? Masuk. Nah, itu 2 itu saja, restitusi sama posisi kontrol. Minimal kita tahu. Nah, tahu terus kira-kira mau diterapkan enggak di kehidupan Bapak Ibu atau saat kita menjadi guru mau diterapkan enggak? Iya. Gampang enggak? Nah, lingkungannya berarti tidak mendukung di sini. Nggih, ngoten napa pripun sih? Nggih. Kira-kira menerapkan hal tersebut, misalkan neng di SMK Islam Al Hikmah tercinta ini, boleh. Kita menerapkan segitiga restitusi ke anak, bisa enggak? Masa? Bisa, tapi butuh waktu. Nah, nek misalnya tiba-tiba ibu keluar dari ruangan ini melihat ada permasalahan di luar, langsung menerapkan bisa? Tidak bisa. Karena apa? Kita harus mencakup 5 posisi kontrol tadi. Harus bisa menjadi teman. Menjadi teman saja di sini sudah susah kadang. Nah, susahnya bagaimana? Karena tadi lingkungan. Yang pertama lingkungan. Tidak semua mengetahui posisi kontrol itu seperti apa. Peran guru itu harus seperti apa kan tidak tahu. Semua kesalahan dilimpahkan ke BK. Misalkan nggih napa mboten. Nah, itu kan tidak harus. Kita harus menjadi guru itu juga harus jadi BK, harus bisa juga jadi TU, harus bisa jadi pegawai kebersihan, harus wah. Nah, seorang guru itu harus multitasking, iso nyekel apa wae, iso ngecor, opes-opes siwa, ya kan, masang teratak misalnya. Harus bisa. Tuntutannya seperti itu memang. Tapi kembali tadi menerapkan sebuah budaya positif tentu tidak mudah. Nah,
untuk memudahkannya bagaimana? Yang pertama, ya seperti yang saya lakukan, memberi pengimbasan, memberi pengetahuan ke Bapak Ibu dulu. Setelah tahu, mungkin, loh Pak Iki kok posisi kontrolnya kok dia pemarah. Oh, kok Pak Iki menggunakan posisi kontrol seorang yang memberi rasa bersalah. Nah, harusnya seperti apa? Nah, itu bisa kita lakukan. Setelah kita tahu, menerapkannya tidak mudah. Menerapkannya kita harus mengadakan kolaborasi. Kalau yang menerapkan cuman Bu Ifada, yuk gak jalan. Bocah-bocah jalane karo posisi apa yang marah-marah tadi? Posisi penghukum. Kalau sekolah ini percaya bahwa menggunakan posisi penghukum itu sudah baik dilakukan, ya sampai akhir zaman dihukum terus bocah. Harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, tidak cuma dari pihak guru saja, tapi semua. Kayak misal guru SD di sana tidak ada BK. Gini apa betul? Masa tiba-tiba anak siswa tukaran, ayo kandak ke BK. Nah, jebule gak ono BK nih. Ngira. Ini masih tahap yang sederhana antara siswa bisa dibilang antar siswa saja. Atau mungkin nanti ada siswa inklusi, nah belum lagi. Kita kan belum paham. Nah, untuk itu perbedaan antar siswa itu, bagaimana kita mencari kebutuhannya masing-masing, itu juga penting bagi kita. Misalkan kita tidak tahu sikap awal anak ini seperti apa, latar belakangnya bagaimana, makanya penting juga mendiagnosis anak itu dari awal, ya, dari awal, latar belakangnya, rumahnya mana. Nah, kesulitan di SMK jamnya ganti-ganti, itu juga sebuah kesulitan. Nek semua tidak mengetahui hal ini, semua tidak mau menerapkan budaya positif yang sama, ya sampai kapanpun budaya positif tidak akan berjalan. Mulai dari bawah, mulai dari anak-anaknya tidak jalan, gurunya tidak tahu, kepala sekolahnya tidak paham, ya kan? Terus pengawasnya tidak pernah mengingatkan. Yang terjadi apa? Ya wis, berlaku apa adanya. Namun mulai dari kita sendirilah, hal kecil dulu. Nah, ada kesalahan orang terus langsung geger, ya kan? Yang sering kan seperti itu. Kowe ngerti anake iki ra ngene, dicerita-cerita karo koncone ngono kae. Ya ora, anake Bu iki ra mau ngene-ngene kok nakal ya ra wonge. Nah, itu kadang yang salah dari diri. Langsung heboh dewe, guru menyebarkan isu-isu yang negatif. Harusnya tidak boleh seperti itu. Saat ada permasalahan tetap tenang, selesaikan masalahnya, cari solusi. Setelah itu masalah terselesaikan, anaknya bisa berubah ke arah yang positif, ke arah yang lebih menstabilkan identitasnya tadi. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat pribadi ke saya atau tanya langsung ke saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berkenan menjadi apa istilahnya, pendengar hari ini untuk jamaah, untuk kegiatan pada pagi hari ini mengenai implementasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga apa yang saya berikan ke Bapak Ibu bisa bermanfaat. Walaupun tidak untuk hari ini, tapi untuk masa depan Bapak Ibu guru nantinya. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.